Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika kita merasa terombang-ambing oleh ketidakpastian, kehilangan arah, atau bahkan meragukan makna dari segala sesuatu yang kita alami. Dalam momen-momen seperti itu, iman hadir sebagai cahaya yang menerangi jalan, memberi kita kekuatan untuk terus melangkah, meski tak selalu melihat kemana langkah itu akan membawa kita. Iman bukan sekadar kepercayaan. Ia adalah energi yang menggerakkan, harapan yang membangkitkan, dan keyakinan yang menuntun kita melewati badai kehidupan. Buku ini bukan hanya tentang memahami apa itu iman, tetapi juga bagaimana keyakinan yang mendalam dapat menciptakan keajaiban dalam hidup kita. Keajaiban ini bukan selalu berupa peristiwa luar biasa yang mencengangkan dunia, tetapi seringkali hadir dalam bentuk keberanian untuk bertahan, ketenangan dalam menghadapi cobaan, serta kebijaksanaan untuk melihat makna yang lebih dalam dari setiap kejadian. Seperti aliran sungai yang mengikuti jalannya sendiri, iman juga memiliki ritme yang unik bagi setiap individu. Terkadang ia mengalir deras, penuh gairah dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Namun, ada pula saat ketika ia mengalir perlahan, nyaris tak terasa, menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di benak. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi bagaimana iman terbentuk, berkembang, diuji, dan pada akhirnya menjadi fondasi yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Melalui refleksi mendalam, kisah-kisah inspiratif, dan wawasan spiritual, kita akan menyelami bagaimana iman dapat menjadi kekuatan transformatif. Kita akan belajar bagaimana iman membantu kita menerima ketidakpastian, menghadapi tantangan, dan menemukan kebetulan-kebetulan yang bermakna. Buku ini mengajak Anda untuk tidak hanya memahami iman sebagai konsep, tetapi merasakannya sebagai pengalaman hidup yang nyata. Sebuah perjalanan batin yang membawa kita lebih dekat dengan diri sendiri dan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang akan membuka mata, menghangatkan hati, dan menyalakan kembali cahaya keyakinan dalam jiwa kita. Bab 1. Dasar-dasar iman. Iman adalah jembatan yang menghubungkan harapan dengan kenyataan, yang membuat kita tetap berjalan, bahkan ketika jalan di depan masih diselimuti kabut ketidakpastian. Ia bukan sekadar percaya, melainkan sebuah keyakinan mendalam yang berakar dalam jiwa, memberi makna pada setiap langkah yang kita ambil. Namun, seringkali iman disalahartikan sebagai sesuatu yang hanya berkaitan dengan agama. Padahal, iman hadir dalam setiap aspek kehidupan. Seorang pelukis memiliki iman bahwa goresan kuasnya akan melahirkan sebuah mahakarya. Seorang ilmuwan memiliki iman bahwa penelitian bertahun-tahun akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi dunia. Iman bukan hanya tentang Tuhan atau kehidupan setelah mati, tetapi juga tentang kepercayaan kita terhadap proses, terhadap diri sendiri, dan terhadap kemungkinan yang belum terlihat. Ada perbedaan antara iman dan spiritualitas. Iman adalah keyakinan, sementara spiritualitas adalah pencarian makna. Seseorang bisa memiliki iman yang kuat, tetapi tidak merasa perlu untuk menjelajahi dimensi spiritualitas lebih dalam. Sebaliknya, ada pula yang menjalani perjalanan spiritualnya tanpa terikat pada satu keyakinan tertentu. Namun, ketika keduanya berjalan berdampingan, iman menjadi lebih hidup, lebih dalam, dan lebih bermakna. Keyakinan yang kita pegang hari ini tidak muncul begitu saja. Ia adalah akumulasi dari pengalaman, lingkungan, dan ajaran yang kita serap sejak kecil. Iman seseorang yang tumbuh di tengah keluarga yang religius mungkin berbeda dengan mereka yang besar dalam lingkungan yang lebih sekuler. Budaya, tradisi, dan bahkan peristiwa kecil dalam hidup membentuk bagaimana kita memahami iman. Pikirkan tentang seorang anak kecil yang diajarkan bahwa dunia adalah tempat yang penuh kebaikan. Ia akan tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap tantangan yang datang adalah kesempatan untuk bertumbuh. Sebaliknya, jika seorang anak selalu diajarkan untuk waspada terhadap dunia yang penuh bahaya, ia mungkin akan mengembangkan iman yang lebih dipenuhi ketakutan daripada harapan. Pendidikan juga berperan besar dalam membentuk sistem keyakinan. Ada orang yang menerima iman mereka sebagai sesuatu yang tak terbantahkan, sementara yang lain mempertanyakannya seiring bertambahnya wawasan dan pengetahuan. Ini bukanlah hal yang buruk. Justru, iman yang bertahan setelah diuji oleh pertanyaan-pertanyaan kritis seringkali lebih kuat daripada iman yang diterima begitu saja.
tanpa pernah dipertanyakan. Seperti akar pohon yang menancap kuat ke dalam tanah, iman adalah fondasi yang menopang kehidupan kita. Ia memberi kita sudut pandang dalam memahami dunia, membentuk cara kita bereaksi terhadap kejadian, serta menjadi sumber ketahanan ketika hidup tak berjalan sesuai harapan. Dalam menghadapi kesulitan, ada dua jenis manusia. Mereka yang tenggelam dalam keputusasaan, dan mereka yang menemukan kekuatan dalam keyakinan mereka. Orang yang memiliki iman yang kokoh melihat tantangan bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Mereka percaya bahwa ada hikmah di balik setiap kesulitan, bahwa setiap luka memiliki makna, dan bahwa setiap perjalanan memiliki tujuan, meskipun belum terlihat. Namun, memiliki iman bukan berarti kita kebal terhadap rasa takut atau keraguan. Justru, iman sejati adalah tentang bagaimana kita tetap melangkah meski dihantui ketidakpastian. Ia adalah keberanian untuk tetap percaya ketika segala sesuatu tampak berantakan, untuk tetap berjalan meskipun kaki gemetar, dan untuk tetap berharap meskipun dunia terasa gelap. Banyak orang berpikir bahwa iman harus tetap sama sepanjang hidup. Namun, kenyataannya, iman yang sehat adalah iman yang bisa tumbuh, berubah, dan berkembang. Seperti pohon yang menyesuaikan diri dengan musim, iman juga harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perjalanan hidup kita. Ada masa di mana iman kita begitu kuat, dan ada masa di mana kita merasa ragu. Tidak apa-apa, keraguan bukanlah musuh iman, tetapi bagian dari proses pemurnian. Justru, ketika iman kita diuji oleh realitas kehidupan, kita diberi kesempatan untuk memperdalam pemahaman kita, untuk menemukan keyakinan yang lebih sejati, dan untuk menjadikan iman kita lebih dari sekadar warisan, tetapi sebagai sesuatu yang benar-benar kita hayati. Fleksibilitas dalam iman bukan berarti kita kehilangan prinsip, tetapi kita memberi ruang bagi pemahaman yang lebih luas. Mungkin dulu kita percaya bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi seiring waktu kita menyadari bahwa iman sejati bukanlah tentang memaksakan kehendak kita kepada dunia, melainkan tentang menerima hidup sebagaimana adanya, dan tetap percaya bahwa ada makna di balik semua itu. Pada akhirnya, iman bukanlah sesuatu yang statis, ia adalah perjalanan. Dan dalam perjalanan ini, kita akan terus belajar, tumbuh, dan menemukan makna yang lebih dalam dari apa yang dulu kita percayai. Bab 2. Pengaruh budaya dan pengalaman pribadi. Iman bukanlah sesuatu yang tumbuh dalam ruang hampa. Ia terbentuk, berkembang, dan bahkan diuji oleh lingkungan di mana kita hidup. Seperti sungai yang alirannya mengikuti bentuk tanah yang dilewatinya, iman kita pun dipengaruhi oleh budaya tempat kita dibesarkan dan pengalaman yang kita jalani. Sejak kita lahir, budaya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Ia adalah kumpulan nilai, ritual, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya membentuk cara kita melihat dunia, cara kita berdoa, cara kita memahami konsep ketuhanan, dan bahkan cara kita menafsirkan makna hidup. Di beberapa budaya, iman hadir dalam bentuk ritual yang teratur, seperti doa yang dilakukan setiap pagi, upacara keagamaan yang meriah, atau kebiasaan menghormati leluhur. Ritual-ritual ini bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat hubungan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun, budaya tidak hanya membentuk iman kita, tetapi juga batasan cara kita memahaminya. Apa yang dianggap sakral di satu tempat bisa jadi tidak memiliki makna yang sama di tempat lain. Di satu budaya, iman bisa bersifat ekspresif, dinyatakan melalui nyanyian, tarian, atau perayaan yang megah. Sementara di budaya lain, iman lebih bersifat kontemplatif, diekspresikan dalam keheningan dan meditasi. Disinilah pentingnya kesadaran bahwa iman kita bukanlah satu-satunya cara untuk memahami kebenaran. Membuka diri terhadap perspektif lain tidak berarti melemahkan keyakinan, tetapi justru memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana iman bisa hadir dalam berbagai bentuk. Jika budaya adalah tanah tempat iman kita bertumbuh, maka pengalaman pribadi adalah hujan yang menyuburkannya, kadang lembut dan menyegarkan, kadang deras dan penuh badai. Setiap peristiwa yang kita alami, baik yang penuh kebahagiaan maupun yang menyakitkan, memiliki potensi untuk mengubah cara kita memandang iman. Ada saat-saat dalam hidup ketika iman terasa begitu kuat. Mungkin itu terjadi ketika doa kita terkabul,
ketika kita merasakan keajaiban dalam hidup, atau ketika kita menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Namun, ada pula saat-saat ketika iman goyah, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ketika doa-doa terasa tak terjawab, atau ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Namun disinilah letak keindahan iman. Ia bukan sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang diuji, ditempa, dan diperkuat oleh pengalaman hidup. Dalam penderitaan, kita belajar tentang ketabahan. Dalam kehilangan, kita belajar tentang kepasrahan. Dalam ketidakpastian, kita belajar tentang kepercayaan. Momen-momen spiritual juga seringkali muncul dalam keheningan. Saat kita berdiri di tepi pantai, menyaksikan matahari terbenam, dan tiba-tiba merasa begitu kecil, namun sekaligus begitu terhubung dengan alam semesta. Atau saat kita mengalami kesulitan yang tampaknya tak tertanggungkan, tetapi tiba-tiba muncul rasa damai yang sulit dijelaskan. Pengalaman-pengalaman seperti ini bukan sekadar peristiwa biasa, tetapi titik-titik dalam perjalanan hidup yang membentuk dan memperdalam iman kita. Di era globalisasi, batas antara budaya semakin kabur. Kita tidak lagi hanya dipengaruhi oleh tradisi lokal, tetapi juga oleh gagasan dari berbagai penjuru dunia. Teknologi memungkinkan kita untuk mengenal berbagai kepercayaan dan cara berpikir yang mungkin sangat berbeda dari apa yang kita yakini. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk memperkaya pemahaman kita. Kita bisa belajar dari kearifan budaya lain, menemukan kesamaan dalam iman yang berbeda, dan melihat bagaimana keyakinan berkembang dalam berbagai konteks. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan. Ketika dunia terus berubah, banyak orang merasa sulit untuk mempertahankan keyakinan mereka. Paparan terhadap berbagai pandangan bisa menimbulkan kebingungan. Apakah keyakinan yang kita anut adalah yang benar? Apakah kita hanya mempercayainya karena kita dibesarkan dalam budaya tertentu? Di tengah perubahan ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa iman bukan tentang menemukan jawaban yang absolut, tetapi tentang menemukan makna dalam perjalanan itu sendiri. Iman yang sejati bukanlah iman yang kaku, tetapi iman yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Pada akhirnya, iman bukan hanya tentang apa yang kita percaya, tetapi bagaimana keyakinan itu membentuk cara kita hidup. Ia bukan sekadar warisan budaya atau refleksi pengalaman pribadi, tetapi sesuatu yang terus berkembang seiring perjalanan kita dalam memahami diri, dunia, dan makna di balik semua yang kita alami. Bab 3. Iman dan spiritualitas. Iman dan spiritualitas seringkali dianggap sebagai satu kesatuan, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Iman adalah kepercayaan, sesuatu yang kita pegang teguh sebagai kebenaran. Sedangkan spiritualitas adalah perjalanan, pencarian akan makna, kedalaman, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Seperti dua sisi mata uang, iman dan spiritualitas saling melengkapi. Iman memberikan landasan yang kokoh, sementara spiritualitas membawa kita pada eksplorasi yang lebih luas. Bersama-sama, keduanya membentuk jalan yang membantu kita memahami siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita menuju. Iman seringkali dikaitkan dengan kepercayaan terhadap ajaran tertentu, baik yang berasal dari agama, filsafat, atau tradisi yang diwariskan. Ia memberikan rasa kepastian, kerangka moral, dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Iman menawarkan jawaban yang menenangkan di tengah ketidakpastian dunia. Di sisi lain, spiritualitas lebih bersifat terbuka, dinamis, dan personal. Ia adalah perjalanan batin yang tidak selalu mengikuti jalur yang telah ditentukan. Seseorang yang spiritual mungkin mempertanyakan kepercayaannya, mencari makna di berbagai tempat, dan terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman. Perbedaannya bisa diibaratkan seperti peta dan perjalanan. Iman adalah peta yang menunjukkan arah, memberi kepastian tentang tujuan, dan menjelaskan rute yang bisa diambil. Sedangkan spiritualitas adalah perjalanan itu sendiri, langkah demi langkah yang diwarnai oleh pengalaman, perenungan, dan pertumbuhan. Namun, iman dan spiritualitas tidak harus bertentangan. Sebaliknya, keduanya bisa saling menguatkan. Iman tanpa spiritualitas bisa menjadi dogma yang kaku, sedangkan spiritualitas tanpa iman
bisa membuat seseorang merasa terombang-ambing tanpa pegangan yang jelas. Dalam pencarian makna hidup, iman seringkali menjadi alat yang membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan besar seperti, apa tujuan hidup ini? Mengapa kita mengalami penderitaan? Dan apa yang terjadi setelah kematian? Bagi banyak orang, iman memberikan jawaban yang menenangkan atas pertanyaan-pertanyaan ini. Ia menawarkan harapan ketika hidup terasa gelap, memberi kekuatan saat kita menghadapi ujian, dan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Namun, iman yang sejati bukan hanya tentang menerima jawaban yang sudah ada, tetapi juga tentang membiarkan diri kita bertumbuh dalam pemahaman yang lebih dalam. Seiring waktu, iman yang kokoh bukanlah iman yang menutup diri dari pertanyaan, tetapi iman yang mampu berdialog dengan spiritualitas, mencari, mengeksplorasi, dan menemukan makna yang lebih dalam. Disinilah iman berperan sebagai sumber kekuatan dalam perjalanan spiritual. Saat kita merasa tersesat, iman bisa menjadi cahaya yang membimbing. Saat kita meragukan diri sendiri, iman mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Seperti api yang perlu dijaga agar tetap menyala, iman pun membutuhkan pemeliharaan. Salah satu cara untuk memperkuatnya adalah melalui praktik spiritual yang mendalam. Meditasi, misalnya, membuka pintu menuju keheningan batin. Dalam keheningan, kita belajar untuk tidak hanya percaya, tetapi juga merasakan keberadaan yang lebih besar dari diri kita. Meditasi menjadi ruang di mana kita dapat mendengarkan suara hati yang seringkali tertutup oleh kebisingan dunia. Doa juga menjadi jembatan penghubung antara manusia dan sesuatu yang suci. Bukan hanya tentang meminta, doa juga merupakan bentuk komunikasi yang lebih dalam. Dalam doa, kita tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Doa yang tulus membawa ketenangan dan memperkuat rasa percaya bahwa kita selalu didengar, bahkan dalam kesunyian. Selain itu, refleksi adalah cara lain untuk menumbuhkan iman. Hidup ini penuh dengan pelajaran, tetapi hanya mereka yang mau berhenti sejenak dan merenunglah yang bisa benar-benar memahaminya. Melalui refleksi, kita bisa melihat bagaimana iman telah membimbing kita, bagaimana tantangan telah memperkuat keyakinan kita, dan bagaimana kita bisa terus bertumbuh. Lebih dari itu, praktik spiritual tidak selalu harus bersifat formal. Menghargai keindahan alam, berbicara dengan hati yang tulus, atau bahkan melakukan kebaikan kecil bagi sesama, juga merupakan bentuk ibadah yang memperkuat iman. Pada akhirnya, iman dan spiritualitas bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus berkembang. Kita mungkin tidak akan pernah memiliki semua jawaban, tetapi selama kita terus mencari, bertanya, dan membiarkan diri kita bertumbuh, kita akan menemukan bahwa iman dan spiritualitas selalu berjalan beriringan, menuntun kita menuju kedalaman diri dan makna hidup yang lebih luas. Bab 4. Iman dan perkembangan pribadi. Iman bukan sekadar keyakinan yang statis, ia adalah kekuatan yang hidup, yang tumbuh dan berkembang seiring perjalanan kita. Lebih dari sekadar kepercayaan, iman memiliki potensi untuk membentuk karakter, menguatkan ketahanan diri, dan memberi makna pada setiap langkah kehidupan. Dalam setiap fase perjalanan hidup, iman hadir sebagai cahaya yang membimbing. Ia tidak selalu menjanjikan jalan yang mudah, tetapi ia memberi keberanian untuk melangkah, bahkan di tengah ketidakpastian. Iman mengajarkan kita bahwa di balik setiap ujian, ada pelajaran. Di balik setiap perjuangan, ada pertumbuhan. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada masa-masa di mana kita menghadapi kegelapan, kehilangan, dan rintangan yang terasa tak teratasi. Namun, dalam momen-momen itulah iman menunjukkan kekuatannya yang sejati. Ketika manusia berada di ambang keputusasaan, iman berbisik, "Bertahanlah." Saat jalan di depan tampak kabur, iman berkata, "Lanjutkan, meski hanya dengan satu langkah kecil." Sejarah penuh dengan kisah orang-orang yang menghadapi tantangan besar, tetapi tetap bertahan karena iman yang teguh. Mereka yang kehilangan segalanya, tetapi tidak kehilangan harapan. Mereka yang dihantam kegagalan, tetapi tetap bangkit, percaya bahwa masih ada kesempatan baru. Iman tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi ia memberikan makna dalam penderitaan. Iman tidak selalu menghapus masalah, tetapi ia memberi kekuatan untuk menghadapinya.
Di balik setiap pencapaian besar, ada keyakinan yang kuat. Mereka yang melampaui batas-batas dirinya adalah mereka yang memiliki iman, entah pada Tuhan, pada impian mereka, atau pada kemampuan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Iman adalah bahan bakar yang menggerakkan langkah-langkah kita menuju potensi tertinggi. Ia membuat kita percaya bahwa apa yang tampak mustahil hari ini bisa menjadi kenyataan besok. Ketika seseorang yakin akan sesuatu dengan sepenuh hati, ia akan berusaha lebih keras, bertahan lebih lama, dan menemukan jalan ketika yang lain menyerah. Sejarah membuktikan bahwa keajaiban seringkali terjadi bukan karena keadaan yang sempurna, tetapi karena keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka yang memiliki iman tidak hanya bermimpi, mereka bertindak. Mereka tidak hanya berharap, mereka bergerak. Kesejahteraan psikologis tidak hanya ditentukan oleh kondisi eksternal, tetapi juga oleh dunia batin seseorang. Iman, dalam berbagai bentuknya, telah lama diakui sebagai elemen yang dapat meningkatkan kesehatan mental. Dalam masa-masa sulit, iman memberikan ketenangan. Ia mengurangi kecemasan dengan menawarkan keyakinan bahwa ada makna dalam setiap pengalaman. Ia membantu seseorang melihat kesulitan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Orang yang memiliki iman cenderung lebih mampu menghadapi stres, karena mereka percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang mengatur kehidupan. Iman memberi harapan, dan harapan adalah salah satu faktor utama yang menjaga seseorang tetap bertahan. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa mereka yang memiliki keyakinan spiritual yang kuat seringkali memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih sedikit mengalami depresi, dan lebih cepat pulih dari trauma emosional. Iman bukan berarti kebal terhadap kesedihan atau ketakutan, tetapi ia adalah jangkar yang menjaga kita tetap teguh saat badai datang. Hubungan manusia tidak lepas dari tantangan, kesalahpahaman, perbedaan, dan konflik adalah bagian alami dari interaksi sosial. Namun, iman berperan sebagai kekuatan yang mempererat hubungan karena ia mengajarkan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan empati. Mereka yang memiliki iman seringkali lebih mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain, lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, dan lebih mudah memaafkan kesalahan. Iman mengajarkan bahwa di balik setiap individu ada perjalanan yang tak terlihat, sebuah kisah yang patut dihargai dan dipahami. Selain itu, iman juga menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dalam komunitas. Ritual keagamaan, doa bersama, atau bahkan sekadar berbagi keyakinan dengan orang lain menciptakan rasa keterhubungan yang mendalam. Dalam dunia yang seringkali terasa terfragmentasi, iman menjadi perekat yang menyatukan. Pada akhirnya, iman bukan hanya tentang hubungan kita dengan yang transenden, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama. Iman adalah kekuatan yang menggerakkan, membentuk, dan memperkaya kehidupan manusia. Ia bukan sekadar kepercayaan yang dipegang dalam diam, tetapi sesuatu yang hidup dalam tindakan, dalam perjuangan, dan dalam hubungan kita dengan dunia. Ketika kita memahami bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang bertumbuh, kita mulai melihat bahwa ia adalah salah satu elemen paling berharga dalam perkembangan pribadi. Dengan iman, kita menjadi lebih kuat. Dengan iman, kita berani bermimpi. Dengan iman, kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih penuh makna. Bab 5. Iman dalam ketidakpastian. Ketidakpastian adalah bagian yang tak terelakkan dalam kehidupan. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi esok, apakah harapan kita akan terwujud, atau apakah jalan yang kita pilih adalah yang terbaik. Namun, di tengah kabut ketidakpastian, iman hadir sebagai lentera yang menerangi langkah-langkah kita. Iman tidak menjanjikan jawaban instan, tetapi ia memberikan ketenangan. Ia mengajarkan bahwa, meskipun kita tidak selalu memahami segala sesuatu saat ini, ada kebijaksanaan yang lebih besar yang tengah bekerja. Dalam ketidakpastian, iman bukan sekadar pegangan. Ia adalah kekuatan yang membuat kita berani melangkah, meski tanpa kepastian yang mutlak. Kita hidup dalam dunia yang penuh perubahan. Kadang, rencana yang telah kita susun dengan matang berantakan. Impian yang kita yakini akan segera terwujud justru menjauh. Masa depan terasa seperti teka-teki tanpa petunjuk yang jelas. Namun,
Iman mengajarkan kita untuk tidak takut pada ketidakpastian. Ia tidak meminta kita untuk mengetahui segala sesuatu, tetapi untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, kita akan menemukan jalan. Ketidakpastian bukanlah musuh, ia adalah ruang bagi pertumbuhan. Jika kita selalu tahu segalanya, kita tidak akan belajar keberanian. Jika segalanya berjalan sesuai keinginan kita tidak akan pernah mengembangkan ketahanan. Menerima ketidakpastian bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, ini berarti melangkah dengan keyakinan. Bahkan, ketika kita tidak bisa melihat seluruh perjalanan di depan kita. Iman membisikkan, jalan akan terbuka ketika kau melangkah. Kesabaran adalah ujian sejati dari iman. Tidak semua hal terjadi sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Ada saatnya kita merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Dan dalam penantian itu, keraguan mulai menyelinap. Namun, iman mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Sebuah benih yang ditanam tidak akan langsung berbuah. Sebuah sungai tidak terbentuk dalam semalam. Bahkan matahari pun tidak terburu-buru untuk terbit. Kesabaran bukan berarti hanya menunggu tanpa arah, tetapi mempercayai prosesnya. Ia berarti tetap melangkah, tetap berusaha, tetap berdoa, tanpa kehilangan harapan, tanpa membiarkan keputusasaan mengambil alih. Seringkali kita baru memahami alasan di balik penantian setelah semuanya terungkap. Kita menyadari bahwa ada pelajaran yang harus dipelajari sebelum kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahwa ada persiapan yang harus terjadi sebelum pintu yang tepat terbuka. Iman berkata, "Percayalah, apa yang kau tunggu sedang dalam perjalanan. Dan ketika saatnya tiba, semuanya akan terasa masuk akal." Kehidupan tidak pernah benar-benar diam. Semesta selalu berbisik kepada kita, memberikan tanda-tanda yang sering kali luput dari perhatian. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Sebuah pertemuan yang mengubah arah hidup kita. Sebuah pesan yang datang di saat yang paling kita butuhkan. Bagi mereka yang memiliki iman, dunia ini tidak bekerja secara acak. Ada keteraturan yang tersembunyi di balik peristiwa yang tampak acak. Ada benang merah yang menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lain, membentuk pola yang hanya bisa kita pahami saat kita melihat ke belakang. Bagaimana kita mengenali tanda-tanda spiritual? Kadang, ia muncul dalam bentuk intuisi, suara kecil dalam hati yang membisikkan arah yang harus diambil. Kadang, ia hadir dalam kata-kata seseorang yang seolah menjawab pertanyaan yang sedang kita gumulkan. Kadang, ia terlihat dalam pola kejadian yang berulang, seakan semesta mencoba menarik perhatian kita. Namun, tanda-tanda hanya bisa dikenali oleh mereka yang memperhatikannya. Dibutuhkan kesadaran, ketenangan, dan kepekaan untuk memahami pesan-pesan yang dikirimkan kehidupan kepada kita. Iman mengajarkan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada petunjuk yang selalu diberikan, hanya saja kita harus cukup tenang untuk melihatnya. Cukup sabar untuk memahaminya, dan cukup berani untuk mengikutinya. Ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia adalah ruang di mana iman diuji dan dikuatkan. Dengan menerima ketidakpastian, melatih kesabaran, dan membaca tanda-tanda yang hadir di sekitar kita, kita belajar untuk hidup dengan lebih tenang, lebih percaya, dan lebih terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang belum kita pahami. Ketika kita percaya bahwa kehidupan tidak pernah berjalan tanpa arah, maka setiap langkah, setiap penantian, dan setiap kejadian, sekecil apapun, akan terasa lebih bermakna. Bab 6. Membangun keyakinan yang kuat. Iman bukanlah sesuatu yang statis. Ia bukan sekadar kepercayaan yang diterima tanpa pertanyaan, melainkan sesuatu yang hidup, tumbuh, dan terus berkembang seiring perjalanan kita dalam kehidupan. Iman yang kuat bukan berarti tidak pernah mengalami keraguan. Justru, ia teruji dan semakin mendalam melalui tantangan dan pencarian makna. Seperti pohon yang akarnya menembus tanah lebih dalam saat menghadapi badai, begitu pula iman yang kokoh lahir dari proses yang penuh refleksi, praktik, dan perjuangan melawan keraguan. Sebelum kita dapat membangun keyakinan yang kuat, kita harus terlebih dahulu memahami fondasinya. Apa yang sebenarnya kita yakini? Apakah keyakinan kita benar-benar berasal dari dalam diri kita, atau hanya sesuatu yang kita warisi tanpa pernah mempertanyakannya?
Refleksi diri adalah kunci untuk mengenali apa yang benar-benar kita yakini dan mengapa kita mempercayainya. Pertanyaan seperti, apa yang benar-benar membuat saya merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri saya? Bagaimana keyakinan saya membantu saya dalam menjalani kehidupan? Serta, apakah ada bagian dari iman saya yang terasa goyah atau perlu diperdalam? Dapat menjadi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih mendalam. Melalui refleksi diri yang jujur, kita mulai menyaring keyakinan yang benar-benar bermakna dari sekadar asumsi atau kebiasaan yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Iman yang kuat bukanlah iman yang buta. Ia adalah iman yang telah melalui pencarian, dipertanyakan, dan ditemukan kembali dalam bentuk yang lebih mendalam. Keyakinan yang kuat tidak hanya lahir dari pemikiran, tetapi juga dari pengalaman dan kebiasaan yang kita jalani setiap hari. Ada beberapa praktik yang dapat membantu kita memperdalam dan memperkuat iman. Salah satunya adalah meditasi dan keheningan. Dalam kebisingan dunia, sulit untuk benar-benar mendengar suara hati kita sendiri. Meditasi dan keheningan membantu kita untuk terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih dalam. Saat kita meluangkan waktu untuk diam, kita memberi ruang bagi pemahaman baru untuk muncul. Menulis jurnal juga menjadi cara yang efektif untuk memperkuat keyakinan. Dengan mencatat pemikiran dan perasaan kita tentang iman, kita dapat melihat pola pertumbuhan, memahami tantangan, dan merekam momen-momen di mana kita merasa paling terhubung dengan keyakinan kita. Jurnal menjadi alat refleksi yang kuat, memungkinkan kita untuk kembali ke catatan masa lalu dan melihat bagaimana iman kita telah berkembang. Selain itu, visualisasi dan afirmasi dapat membantu menanamkan keyakinan lebih dalam. Ketika kita membayangkan keyakinan kita dengan jelas, kita mulai merasakannya sebagai sesuatu yang nyata. Afirmasi yang diulang dengan penuh kesadaran juga memperkuat keyakinan di dalam pikiran bawah sadar kita. Lebih dari sekadar refleksi dan afirmasi, iman juga perlu diwujudkan dalam tindakan kecil yang konsisten. Setiap kali kita menjalani hidup dengan keberanian, kejujuran, dan kasih sayang berdasarkan keyakinan kita memperkuat iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Praktik-praktik ini bukanlah aturan yang harus diikuti dengan kaku, melainkan alat yang dapat membantu kita semakin terhubung dengan inti spiritual kita. Tidak ada perjalanan iman yang bebas dari keraguan. Pada titik tertentu, kita semua akan mempertanyakan keyakinan kita, merasa goyah, atau bahkan mengalami kehilangan arah. Namun, keraguan bukanlah musuh iman. Ia adalah bagian dari pertumbuhan. Ketika kita merasakan keraguan, kita memiliki dua pilihan: menghindarinya atau menghadapinya dengan penuh kesadaran. Jika kita memilih untuk menghindarinya, kita mungkin merasa nyaman untuk sementara waktu, tetapi kita kehilangan kesempatan untuk memperdalam pemahaman kita. Namun jika kita berani menghadapinya, kita membuka diri pada wawasan yang lebih besar. Alih-alih takut, tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya meragukan ini, dan apakah ada pemahaman yang belum saya miliki? Mencari pengetahuan dan wawasan baru melalui membaca, berdiskusi, atau belajar dari mereka yang telah melalui perjalanan serupa dapat membantu kita melihat dari perspektif yang lebih luas. Selain itu, mengingat kembali pengalaman spiritual yang pernah menguatkan iman kita bisa menjadi pengingat bahwa kita pernah mengalami momen-momen keyakinan yang kuat. Kita hanya perlu mengingatnya kembali. Penting juga untuk menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak selalu perlu memiliki semua jawaban untuk tetap percaya. Iman bukanlah sesuatu yang statis dan sempurna. Ia bergerak, bertumbuh, diuji, dan diperkuat oleh perjalanan kita. Keraguan bukanlah tanda kelemahan, melainkan undangan untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas, dan membangun keyakinan yang lebih otentik. Membangun iman yang kuat bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan refleksi, praktik yang konsisten, dan keberanian untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit. Namun, ketika kita bersedia menjalani proses ini, kita tidak hanya membangun iman yang lebih kokoh, tetapi juga menemukan kedamaian yang lebih dalam perjalanan kita. Karena pada akhirnya, iman yang sejati bukanlah tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang berani melangkah meskipun kita belum sepenuhnya melihat jalan di depan.
Bab 7. Kekuatan dalam keheningan. Di dunia yang terus bergerak dengan kecepatan yang semakin cepat, di mana suara bising informasi dan tuntutan hidup tak pernah berhenti, keheningan seringkali dianggap sebagai kekosongan. Namun, bagi mereka yang mau berhenti dan mendengarkan, keheningan bukanlah sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang yang penuh makna, tempat di mana kita dapat menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan sejati. Keheningan adalah bahasa jiwa. Di dalamnya, kita dapat mendengar suara terdalam dari hati kita, memahami pesan-pesan kehidupan yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia, dan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Banyak orang mencari kekuatan di luar diri mereka, dalam pencapaian, validasi sosial, atau ambisi duniawi. Namun, kekuatan yang paling murni dan tak tergoyahkan seringkali ditemukan dalam keheningan. Dalam keheningan, kita belajar untuk mendengar diri sendiri dengan jujur. Kita dapat mengamati pikiran dan perasaan tanpa gangguan, menemukan apa yang sebenarnya kita inginkan dan butuhkan. Keheningan juga membuka ruang bagi kita untuk menghubungkan diri dengan yang ilahi. Apakah kita menyebutnya Tuhan, alam semesta, atau energi kehidupan? Selain itu, di dalam kesunyian yang dalam, kita seringkali menemukan jawaban yang tidak bisa ditemukan dalam kebisingan. Banyak pertanyaan yang kita kejar jawabannya di luar sana, sebenarnya sudah memiliki jawaban di dalam diri kita. Hanya saja kita terlalu sibuk untuk mendengarnya. Keheningan bukanlah kelemahan, bukan pula sesuatu yang harus dihindari. Ia adalah sumber kekuatan yang memberikan ketenangan di tengah badai, keyakinan di tengah keraguan, dan kejernihan di tengah kekacauan. Meskipun kita hidup di dunia yang ramai, kita tetap bisa menemukan cara untuk menciptakan keheningan dalam hidup kita. Ada berbagai praktik yang dapat membantu kita masuk ke dalam ruang keheningan dan merasakan manfaatnya secara mendalam. Meditasi adalah salah satu cara untuk memasuki keheningan. Dengan duduk dalam diam, mengamati napas, dan membiarkan pikiran mengalir tanpa menilainya, kita membuka pintu menuju ketenangan batin. Selain itu, ada doa kontemplatif yang berbeda dari doa yang penuh kata-kata dan permohonan. Ini adalah doa dalam diam, sebuah pertemuan yang hening dengan Yang Maha Kuasa, di mana kita tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Keheningan juga dapat ditemukan dalam alam, berjalan di hutan, duduk di tepi sungai, atau sekadar mengamati langit malam, bisa membawa kita ke dalam kedamaian yang menenangkan dan membumi. Cara lain yang efektif adalah menulis jurnal dalam keheningan. Dengan menuangkan pemikiran ke dalam tulisan tanpa gangguan, kita bisa melihat refleksi dari suara hati kita sendiri. Selain itu, kita bisa melatih keheningan dalam interaksi sosial. Tidak semua percakapan membutuhkan jawaban cepat. Terkadang, diam sejenak sebelum berbicara memungkinkan kita merespons dengan lebih bijaksana, memahami lebih dalam, dan hadir sepenuhnya dalam hubungan dengan orang lain. Keheningan bukan hanya sesuatu yang kita alami dalam momen-momen khusus. Ia adalah sesuatu yang bisa kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Membawa keheningan ke dalam rutinitas harian bukan berarti kita harus hidup seperti seorang pertapa. Sebaliknya, kita bisa menciptakan ruang-ruang kecil dalam hari kita untuk merasakan keheningan. Memulai pagi dengan beberapa menit dalam diam sebelum memeriksa ponsel, atau memulai aktivitas bisa menjadi langkah awal yang baik. Menghindari kebiasaan mengisi setiap momen kosong dengan distraksi, seperti media sosial atau hiburan yang berlebihan, juga dapat membantu kita menciptakan ketenangan dalam hidup. Selain itu, kita bisa meluangkan waktu untuk makan dalam kesadaran penuh, tanpa gangguan televisi atau ponsel. Menutup hari dengan refleksi atau meditasi singkat sebelum tidur juga bisa menjadi cara untuk membawa lebih banyak keheningan dalam hidup kita. Ketika kita memasukkan keheningan ke dalam hidup, kita mulai menyadari bahwa di balik segala kebisingan dunia, ada tempat yang selalu tenang. Sebuah tempat di dalam diri kita yang penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, kekuatan sejati tidak ditemukan dalam kegaduhan dunia luar, tetapi dalam ketenangan batin yang kita bangun di dalam diri kita. Keheningan bukanlah sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang di mana kita bisa menemukan diri kita sendiri, memahami hidup dengan lebih dalam, dan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Di dalam keheningan, kita tidak kehilangan apapun,
justru kita menemukan segalanya. Bab 8. Menyadari kebetulan yang bermakna. Pernahkah Anda mengalami kejadian yang terasa seperti kebetulan, tetapi begitu tepat hingga sulit dianggap sebagai sesuatu yang acak? Mungkin Anda memikirkan seseorang yang sudah lama tidak ditemui, lalu secara tiba-tiba bertemu dengannya di tempat yang tak terduga. Atau mungkin Anda sedang mencari jawaban atas suatu pertanyaan, lalu menemukan sebuah buku yang isinya seolah berbicara langsung kepada Anda. Peristiwa-peristiwa seperti ini dikenal sebagai sinkronisitas. Suatu kebetulan yang memiliki makna lebih dalam, seakan-akan alam semesta sedang berkomunikasi dengan kita melalui tanda-tanda tersembunyi. Menyadari sinkronisitas berarti memahami bahwa ada keteraturan yang lebih besar di balik peristiwa-peristiwa yang tampaknya acak. Saat kita membuka diri terhadap kemungkinan bahwa segala sesuatu saling terhubung, kita mulai melihat pola yang membimbing kita dalam perjalanan hidup ini. Konsep sinkronisitas pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Carl Jung. Ia mengamati bahwa seringkali peristiwa-peristiwa dalam hidup kita memiliki keterkaitan yang bermakna, meskipun secara logis tampak tidak berhubungan. Sinkronisitas bukan sekadar kebetulan biasa, melainkan sebuah peristiwa yang terasa seperti pesan dari alam semesta, membimbing kita menuju sesuatu yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, sinkronisitas bisa muncul dalam berbagai bentuk. Anda mungkin mendengar sebuah lagu yang liriknya sangat relevan dengan situasi yang sedang Anda alami, seolah memberikan jawaban atas keresahan hati Anda. Mungkin juga Anda bertemu dengan seseorang yang tanpa disadari membawa peluang besar dalam hidup Anda. Ada kalanya, Anda sering melihat angka yang sama berulang kali, seperti 11-11 atau 222, tepat di saat-saat penting. Bahkan, sebuah kutipan yang secara acak Anda baca bisa menjadi jawaban yang selama ini Anda cari. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan tidak terjadi secara acak, tetapi memiliki pola dan keteraturan yang lebih luas, kita mulai lebih terbuka terhadap kebijaksanaan yang tersembunyi di balik setiap peristiwa yang kita alami. Bagaimana kita bisa mulai mengenali dan memahami sinkronisitas dalam kehidupan kita? Langkah pertama adalah memperhatikan pola yang berulang. Jika suatu simbol, angka, atau pesan tertentu terus muncul dalam hidup Anda, jangan mengabaikannya begitu saja. Bisa jadi, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Anda. Selain itu, penting untuk mendengarkan intuisi. Terkadang, kita merasakan sesuatu yang bermakna tentang suatu kejadian, meskipun sulit dijelaskan secara logis. Perasaan itu bisa menjadi petunjuk bahwa ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan. Saat menghadapi suatu kejadian yang terasa seperti sinkronisitas, cobalah untuk merefleksikan apa yang sedang Anda alami. Tanda-tanda semacam ini sering kali muncul ketika kita sedang mencari jawaban atau berada di persimpangan hidup. Bertanyalah pada diri sendiri, apa yang ingin disampaikan kehidupan kepada saya? Menulis jurnal tentang kejadian-kejadian sinkronis juga bisa menjadi kebiasaan yang bermanfaat. Dengan mencatat setiap pengalaman yang terasa bermakna, kita dapat melihat pola yang lebih luas dan memahami bagaimana alam semesta membimbing kita melalui berbagai peristiwa yang tampaknya acak. Saat kita mulai menyadari tanda-tanda ini, kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan pesan tersembunyi. Kita bukan hanya penonton dalam perjalanan ini, tetapi juga bagian dari suatu keteraturan yang lebih besar. Ketika kita memahami konsep sinkronisitas, kita bisa menggunakannya sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Sinkronisitas seringkali muncul sebagai konfirmasi, terutama saat kita ragu dalam mengambil suatu keputusan. Jika tiba-tiba ada peristiwa yang memperkuat arah yang ingin kita tempuh, mungkin itu adalah tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Sinkronisitas juga bisa menjadi pengingat untuk tetap percaya. Ada kalanya kita merasa kehilangan arah atau ragu akan langkah yang kita ambil. Namun, ketika kebetulan yang bermakna muncul, kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian dan ada sesuatu yang lebih besar yang membimbing kita. Selain itu, sinkronisitas dapat menjadi petunjuk untuk mengeksplorasi sesuatu yang baru. Jika suatu topik, peluang, atau bahkan seseorang terus-menerus muncul dalam hidup Anda, mungkin itu adalah tanda bahwa Anda perlu memberi perhatian lebih dan menjelajahi apa yang bisa Anda pelajari
atau dapatkan dari situasi tersebut. Ketika kita belajar mempercayai dan mengikuti tanda-tanda ini, hidup terasa lebih mengalir dan bermakna. Kita tidak lagi merasa tersesat dalam kekacauan, tetapi justru menemukan bahwa ada ritme yang mengatur perjalanan kita. Pada akhirnya, menyadari kebetulan yang bermakna adalah tentang membuka mata dan hati kita terhadap keajaiban hidup. Kita bukan hanya makhluk yang terpisah dari alam semesta, tetapi bagian dari pola besar yang saling terhubung. Saat kita mulai percaya bahwa segala sesuatu memiliki makna, kita tidak lagi merasa sendirian. Kita menyadari bahwa semesta berbicara kepada kita setiap saat, melalui kejadian yang kita alami, orang-orang yang kita temui, dan pesan-pesan kecil yang muncul dalam kehidupan kita. Hidup ini bukan hanya sekadar rangkaian kebetulan. Hidup ini adalah sebuah percakapan, dan tugas kita adalah belajar untuk mendengarkan. Bab 9. Visualisasi spiritual. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi sebuah danau yang tenang. Angin sepoi-sepoi menyentuh kulit Anda, air yang jernih memantulkan sinar matahari keemasan, dan di kejauhan, burung-burung terbang dengan bebas di langit luas. Dalam ketenangan ini, Anda merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, sebuah keterhubungan dengan semesta, dengan kehidupan itu sendiri. Visualisasi spiritual adalah jendela menuju realitas yang lebih dalam, cara bagi pikiran dan jiwa kita untuk terhubung dengan potensi tertinggi yang ada di dalam diri kita. Ini bukan sekadar membayangkan sesuatu, tetapi sebuah pengalaman batin yang dapat mengubah cara kita melihat dunia dan diri sendiri. Segala sesuatu yang kita ciptakan dalam hidup ini berawal dari imajinasi. Bangunan megah, teknologi canggih, bahkan hubungan yang kita bangun, semua dimulai dari gambaran dalam pikiran seseorang. Jika kita bisa memahami betapa kuatnya pikiran kita dalam menciptakan realitas, kita akan mulai lebih sadar akan apa yang kita bayangkan setiap hari. Dalam spiritualitas, visualisasi berperan sebagai jembatan antara keinginan jiwa dan manifestasi di dunia nyata. Ini membantu kita untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan spiritualitas, dengan membayangkan cahaya, energi, atau sosok yang penuh kasih, sehingga kita bisa merasakan kehadiran yang lebih besar dalam hidup. Selain itu, visualisasi juga membantu dalam mengatasi ketakutan dan keraguan. Ketika kita membayangkan diri kita melampaui rintangan dan mencapai kedamaian batin, kita menciptakan jalan menuju kenyataan itu. Lebih dari itu, praktik ini juga meningkatkan keyakinan diri, sebab gambaran tentang diri yang kuat, penuh cahaya, dan selaras dengan tujuan hidup dapat mengubah cara kita menjalani hari-hari kita. Setiap hari, pikiran kita dipenuhi dengan gambaran yang kita ciptakan secara sadar atau tidak. Jika kita tidak mengarahkan imajinasi kita dengan sengaja, kita bisa dengan mudah terperangkap dalam ketakutan dan batasan yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Visualisasi spiritual mengajarkan kita untuk mengambil kendali dan menghadirkan keindahan ke dalam realitas batin kita. Bagaimana kita dapat memanfaatkan visualisasi untuk memperkuat perjalanan spiritual kita? Langkah pertama adalah menemukan tempat yang tenang, lokasi yang membuat Anda merasa nyaman dan damai. Ini bisa berupa ruangan yang sunyi, di tengah alam, atau bahkan di sudut favorit rumah Anda. Setelah itu, tutuplah mata dan aturlah napas. Ambil napas dalam-dalam dan rasakan tubuh Anda mulai rileks. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dengan lembut. Ketika tubuh dan pikiran mulai tenang, bayangkan energi cahaya yang mengelilingi tubuh Anda, memberi perlindungan dan ketenangan. Rasakan cahaya itu menembus setiap sel tubuh Anda, membawa kedamaian dan kekuatan. Setelah itu, gambarkan tujuan spiritual Anda. Apakah Anda ingin lebih tenang, lebih penuh kasih, atau lebih terhubung dengan keilahian? Bayangkan diri Anda telah mencapai kondisi itu, dan rasakan emosi serta energi yang muncul. Anda juga dapat menggunakan simbol atau gambaran yang bermakna. Beberapa orang membayangkan diri mereka di tempat suci, di bawah sinar matahari yang hangat, atau bahkan dikelilingi oleh sosok bijak yang memberi bimbingan. Pilihlah gambaran yang memberikan inspirasi bagi Anda. Biarkan pengalaman ini mengalir tanpa paksaan. Terkadang, visualisasi datang dalam bentuk perasaan atau intuisi yang kuat. Terimalah pengalaman yang muncul dengan terbuka. Sebagai langkah akhir, tarik napas dalam
dan rasakan ketenangan yang mengalir dalam diri Anda. Ucapkan terima kasih atas pengalaman ini dan buka mata Anda dengan kesadaran yang lebih dalam. Semakin sering Anda berlatih, semakin nyata visualisasi itu terasa. Ini bukan sekadar membayangkan sesuatu, tetapi membangun hubungan dengan bagian terdalam dari diri Anda. Visualisasi spiritual bukan hanya latihan untuk menciptakan gambaran indah di dalam pikiran, tetapi juga alat untuk mendorong kita bertindak sesuai dengan tujuan spiritual kita. Ketika kita mulai melihat dan merasakan perubahan di dalam diri, kita lebih terdorong untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Jika Anda memvisualisasikan kedamaian, mulailah menerapkannya dalam interaksi sehari-hari. Jika Anda membayangkan diri yang penuh kasih, tunjukkan kasih itu dalam tindakan kecil kepada orang-orang di sekitar Anda. Jika Anda ingin merasa lebih terhubung dengan alam semesta, perhatikan sinkronisitas yang muncul dalam hidup Anda dan ikuti arahnya. Visualisasi adalah awal dari transformasi. Namun, tanpa tindakan, itu hanya akan tetap menjadi gambaran dalam pikiran kita. Ketika kita menggabungkan visualisasi dengan langkah nyata, kita mulai melihat bagaimana spiritualitas bukan hanya sesuatu yang kita pikirkan, tetapi sesuatu yang kita jalani setiap hari. Pada akhirnya, visualisasi spiritual adalah tentang membentuk kehidupan yang selaras dengan jiwa kita. Ini mengajarkan kita bahwa realitas kita tidak terbatas pada apa yang bisa kita lihat dengan mata fisik, tetapi juga mencakup apa yang bisa kita rasakan dengan hati dan jiwa kita. Saat kita membayangkan cahaya, kedamaian, dan cinta, kita tidak hanya menciptakan gambaran di dalam pikiran, tetapi juga memancarkan energi itu ke dalam dunia. Kita menjadi pencipta, bukan hanya penerima. Dan dari situlah keajaiban mulai terjadi. Bab 10. Meningkatkan energi spiritual. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah sungai yang mengalir. Terkadang, airnya jernih dan sejuk, memancarkan kesejukan bagi siapapun yang mendekatinya. Namun, ada saatnya air menjadi keruh, terhambat oleh sampah dan kotoran yang terbawa arus. Begitu pula dengan energi spiritual kita. Ada momen ketika kita merasa terang, penuh semangat, dan selaras dengan kehidupan. Tetapi ada juga saat-saat di mana kita merasa lelah, terputus, dan terbebani oleh energi negatif. Energi spiritual adalah inti dari keberadaan kita. Ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi getaran yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, dari cara kita berpikir, berbicara, bertindak, hingga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Saat energi spiritual kita tinggi, kita merasakan kedamaian, kejernihan, dan kekuatan batin. Sebaliknya, saat energi kita rendah, kita mudah merasa cemas, putus asa, dan kehilangan arah. Meningkatkan energi spiritual bukan hanya tentang mencapai keadaan yang lebih tinggi, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan, menjaga kejernihan batin, dan memperkuat hubungan kita dengan alam semesta. Energi spiritual bisa diibaratkan sebagai cahaya di dalam diri kita. Semakin terang cahaya itu, semakin kita merasa hidup dan penuh makna. Sebaliknya, jika cahaya itu meredup, kita merasa kehilangan arah dan makna. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi energi ini. Pikiran dan emosi kita memiliki peran besar, pikiran yang positif dan penuh kasih sayang meningkatkan energi kita, sementara ketakutan, kemarahan, dan kebencian dapat mengurasnya. Selain itu, lingkungan sekitar juga memberikan pengaruh, baik dari interaksi dengan orang-orang, tempat yang kita kunjungi, maupun apa yang kita konsumsi secara mental dan emosional. Hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar, seperti Tuhan, alam semesta, atau sumber kehidupan, juga memainkan peran penting dalam meningkatkan energi spiritual. Ketika kita memahami bahwa energi spiritual bukan sekadar konsep, tetapi sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan, kita mulai lebih sadar akan bagaimana kita menjaganya setiap hari. Seperti tanaman yang perlu disiram agar tetap tumbuh, energi spiritual kita juga memerlukan perawatan agar tetap kuat dan bercahaya. Ada beberapa praktik yang bisa membantu meningkatkan energi spiritual kita. Meditasi adalah salah satu cara untuk menyelaraskan kembali energi kita. Dalam keheningan, kita bisa merasakan diri kita lebih dalam, menghilangkan kebisingan mental, dan membiarkan cahaya batin kita bersinar lebih terang.
Hanya dengan duduk dalam ketenangan selama beberapa menit setiap hari, kita bisa merasakan perubahan besar dalam energi kita. Selain meditasi, gerakan tubuh yang penuh kesadaran seperti yoga atau tai chi juga dapat membantu. Tubuh dan roh kita terhubung erat, dan ketika kita melakukan gerakan yang lembut serta berkesadaran, kita tidak hanya melatih fisik, tetapi juga membebaskan energi yang terjebak dalam tubuh. Setiap gerakan membawa harmoni, keseimbangan, dan kejernihan batin. Rasa syukur adalah salah satu kunci utama dalam menjaga energi spiritual tetap tinggi. Saat kita berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kurang, kita mengundang lebih banyak cahaya ke dalam hidup kita. Memulai hari dengan mengingat beberapa hal yang kita syukuri dapat memberikan perubahan signifikan pada energi kita. Menghabiskan waktu di alam juga memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Berjalan di hutan, duduk di tepi sungai, atau sekadar merasakan angin di wajah dapat membantu kita melepaskan energi negatif dan menyerap ketenangan dari bumi. Selain itu, menyebarkan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan adalah cara lain untuk meningkatkan energi spiritual. Tindakan kebaikan, sekecil apapun, menciptakan gelombang energi positif yang tidak hanya mengangkat orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Setelah kita berhasil meningkatkan energi spiritual, tantangan berikutnya adalah menjaganya agar tetap stabil. Dunia ini penuh dengan gangguan, energi negatif, dan tekanan yang bisa menguras kekuatan kita. Salah satu cara untuk melindungi energi spiritual adalah dengan menghindari lingkungan yang menguras energi. Perhatikan bagaimana perasaan Anda setelah berinteraksi dengan orang-orang tertentu atau berada di tempat tertentu. Jika sesuatu membuat Anda merasa lelah atau terbebani, belajarlah untuk menjaga jarak atau menetapkan batasan yang sehat. Membatasi konsumsi informasi negatif juga sangat penting. Apa yang kita baca, tonton, dan dengarkan dapat memengaruhi energi kita. Jika kita terus-menerus terpapar berita yang penuh ketakutan atau media sosial yang dipenuhi persaingan dan kecemasan, kita akan sulit mempertahankan energi positif. Oleh karena itu, pilihlah informasi yang memberi inspirasi dan membangun. Selain itu, membersihkan energi secara rutin bisa menjadi kebiasaan yang bermanfaat. Sama seperti tubuh yang perlu dibersihkan, energi spiritual kita juga perlu dijaga kebersihannya. Hal ini dapat dilakukan dengan meditasi, doa, membakar dupa atau sage, atau mandi dengan garam laut untuk membuang energi negatif yang menempel. Menetapkan waktu untuk keheningan juga merupakan cara yang efektif dalam menjaga energi spiritual. Keheningan adalah makanan bagi jiwa. Luangkan waktu setiap hari untuk diam, merenung, dan mendengarkan suara hati Anda. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban, penyembuhan, dan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di luar diri kita. Tak kalah penting, energi kita seringkali dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, bergaullah dengan mereka yang menginspirasi, mendukung, dan membawa cahaya ke dalam hidup Anda. Pada akhirnya, meningkatkan energi spiritual adalah perjalanan menuju keseimbangan dan keselarasan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menyadari bahwa kita memiliki kendali atas energi yang kita pancarkan dan terima. Ketika kita mulai memahami dan menjaga energi spiritual kita, kita tidak hanya merasa lebih damai, tetapi juga menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Hidup kita mulai dipenuhi dengan keajaiban, kejernihan, dan rasa keterhubungan yang mendalam dengan semesta. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih. Apakah kita ingin membiarkan energi kita redup oleh tekanan dunia, atau kita ingin menyinarinya dengan penuh kesadaran? Pilihan ada di tangan kita. Kesimpulan. Iman adalah kekuatan yang tidak terlihat, namun begitu nyata dalam membentuk hidup kita. Ia adalah lentera yang menyinari jalan saat kegelapan ketidakpastian menyelimuti. Ia adalah jangkar yang menjaga kita tetap teguh ketika badai kehidupan menerpa. Iman bukan sekadar keyakinan buta, melainkan hubungan yang mendalam antara hati, pikiran, dan semesta. Dalam perjalanan ini, kita telah menyelami bagaimana iman terbentuk, bagaimana ia berkembang, serta bagaimana ia memberikan kekuatan dalam menghadapi rintangan. Kita telah melihat bahwa iman bukan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang hidup, tumbuh, dan bertransformasi seiring waktu. Kadang, iman diuji oleh keraguan, terkoyak oleh pengalaman, atau melemah oleh luka-luka masa lalu.
Namun, justru dalam retakan-retakan itulah cahaya baru dapat masuk, memberi kita perspektif yang lebih luas dan pemahaman yang lebih dalam. Di setiap bab, kita telah menjelajahi berbagai aspek iman, bagaimana ia dipengaruhi oleh budaya dan pengalaman pribadi, bagaimana ia menopang kita dalam menghadapi ketidakpastian, bagaimana keheningan dan refleksi dapat memperkuatnya, serta bagaimana iman bekerja selaras dengan energi spiritual yang mengelilingi kita. Iman bukan sekadar sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita jalani. Kini, perjalanan Anda tidak berhenti di sini. Iman adalah sebuah proses yang terus berlanjut, sebuah pencarian yang tiada akhir. Mungkin ada saat-saat ketika langkah terasa berat, ketika doa terasa hampa, atau ketika keajaiban yang diharapkan tak juga datang. Namun, percayalah, setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, membawa Anda lebih dekat pada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan tentang makna kehidupan. Ketika Anda berdiri di ambang masa depan yang tak pasti, biarkan iman menjadi suara lembut yang berbisik di hati Anda, bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian, bahwa ada kekuatan yang bekerja di luar pemahaman manusia, dan bahwa keajaiban seringkali hadir dalam bentuk yang tak terduga. Karena pada akhirnya, iman bukan hanya tentang percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, tetapi juga tentang percaya pada kekuatan yang telah lama ada di dalam diri kita sendiri.